Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, Bapak Ibu serta sahabat SDU ATV dimanapun berada, sering kali kita mendengar hadis keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat pelajaran bahwa sebaik-baik orang bukanlah orang yang paling banyak sedekahnya, bukan orang yang paling banyak naik hajinya atau umrahnya, namun orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Bahkan saking mulianya, saking keutamaan membaca Al-Quran ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu inti agama. Menyebarkan artinya berarti ia ikut menegakkan agama Allah, meskipun dalam prakteknya dengan cara yang berbeda-beda. Yang paling sempurna ialah mereka yang mau mempelajari Al-Quran, dan lebih sempurnanya lagi adalah mereka yang mau memahami dan mengetahui kandungannya. Dan yang terendah yaitu adalah mereka yang hanya belajar cara membacanya saja. Saudaraku, ada beberapa keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran akan menjadikan kita manusia yang lebih baik di mata Allah. Dengan sering membaca Al-Quran, maka kita akan tahu isi dan kandungan dari Al-Quran, kita semakin dekat dengan Allah, dan kita semakin tahu bagaimana diri kita di hadapan Allah. Yang kedua, satu huruf di Al-Quran itu diberikan 10 kebaikan. Nah, kita bisa bayangkan berapa banyak kebaikan yang sudah kita tabung ketika kita banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat akan diberikan syafaat. Sangat-sangatlah amat beruntung bagi mereka yang nanti di hari kiamat diberikan syafaat karena seringnya membaca Al-Quran. Yang keempat, walaupun kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, karena belajar itu sepanjang hayat. Allah Maha Pemurah, Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak kepada hambanya yang mau belajar. Yang kelima, Allah akan memberikan rahmat, ketenangan hati, dan namanya akan dikenal di penduduk langit. Coba bayangkan, kalau kita sering baca Al-Quran, kita mempelajari isinya, tahu kandungannya, maka kita akan semakin tenang hati kita dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi hambanya yang mau membaca Al-Quran dan memahaminya. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya, berarti ia telah menegakkan agama Allah, dan janji Allah itu pasti. Allah akan menolong hamba-hambanya yang mereka menolong agamanya Allah. Nah, saudaraku, demikian tadi beberapa keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga dapat memotivasi saya sendiri dan kita semuanya untuk lebih giat lagi mendalami Al-Quran. Semoga di Ramadan yang penuh berkah ini kita dapat menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran dan mendalami Al-Quran lebih dalam lagi serta mengamalkannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf, banyak kebaikan datangnya dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.